Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di SMA Negeri 2 Purworejo dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak lupa, sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah banyak mengorbankan jiwa dan raganya sehingga kita semua bisa terbebas dari masa jahiliyah yang penuh kegelapan menuju masa yang penuh dengan cahaya ilahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pesan yang menggugah jiwa para hadirin. Hal ini berkaitan dengan kesabaran. Kita semua sebagai manusia terkadang melupakan nikmat-nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada kita, karena kita selalu merasa kurang atau karena memang kita orang yang lupa. Padahal semua karunia dan nikmat yang Allah berikan sekecil apapun itu pastilah menyimpan hikmah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Hadirin yang saya hormati, Allah dan juga Nabi Muhammad senantiasa mengajak kita dan mengajarkan kita untuk selalu bersikap dan berperilaku sabar dalam menjalani kehidupan dan menghadapi setiap masalah yang menghampiri kita. Menurut bahasa, sabar berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan diri. Apabila dimaknakan dalam kehidupan sehari-hari, maka makna sabar sangat luas cakupannya. Hadirin yang saya hormati, pada dasarnya, setiap yang bernyawa pasti akan diuji oleh Allah SWT. Begitu juga kita sebagai manusia yang oleh Allah dinaikkan derajatnya dari makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Kemudian, apa kaitannya dengan sabar? Kaitannya adalah, semakin kita sadar akan diri kita sebenarnya, maka semakin mudah bagi kita untuk bisa bersabar dalam menghadapi cobaan. Maka, langkah pertama agar kita bisa membangun sikap sabar dalam diri kita adalah dengan menyadari bahwasanya dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, pasti tidak akan pernah lepas dari cobaan. Sabar dalam patuh kepada Allah SWT harus dalam istiqomah atau keteguhan hati. Tidak lupa bahwa hidup itu sementara, dan suatu saat nanti semua akan dikembalikan kepadanya. Ketika melakukan ibadah perlu kesabaran, karena bila tidak maka tidak akan menjadi amal soleh. Sabar terhadap ujian, kepahitan, dan musibah yang menimpa harus dengan iman yang kuat. Kita semua harus mengimani takdir yang telah digariskan. Manusia hanya berencana dan berusaha, Tuhan yang menentukan. Terakhir, sabar saat senang. Ini bersabar yang banyak dilupakan orang. Padahal, kesenangan kebahagiaan harus serta-merta juga diiringi dengan kesabaran. Karena kalau tidak bisa jadi bosan dan akhirnya tidak pernah merasa puas dari apa yang telah dikaruniakan kepadanya. Dari beberapa pembahasan di atas, ada hal yang harus kita lakukan agar sifat dan sikap sabar ini ada dalam diri kita. Yang pertama adalah menyadari dengan hati bahwasanya kita sebagai makhluk Allah tidak akan pernah lepas dari cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata agar derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, dalam Al-Qur'an Allah memberitakan pada kita tentang balasan bagi orang-orang yang sabar. Beberapa ayat tentang ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 153 dan 155 sampai 157. Ayat ke-153 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar."
Satu contoh kisah nyata yang terjadi pada sahabat saya sendiri yang bernama Diaratri Januar. Sewaktu duduk di bangku SMA, ia ingin sekali bisa melanjutkan belajar di perguruan tinggi negeri. Ia selalu berusaha dengan segala kemampuan yang ia bisa. Ia beruntung karena termasuk dalam 40% siswa yang dapat mendaftar kuliah jalur rapot atau SNMPTN. Namun, karena ada kesalahan teknis dan keteledoran dari pihak sekolah, sehingga hal tersebut mengakibatkan para siswa tidak dapat mengikuti SNMPTN tersebut. Sedih, marah, tentu, tetapi ia selalu sabar, tidak berputus asa, dan tidak menyesali itu semua. Baginya, itu semua adalah sebuah cobaan yang ia harus jalani dengan rasa sabar. Segala cara ia lakukan agar ia bisa masuk perguruan tinggi negeri, termasuk melalui SBMPTN dan ujian mandiri. Pendaftaran pertama, kedua, ketiga, belum ada satupun yang diterima. Tetapi ia terus sabar, berusaha dan selalu meminta pertolongan kepada Allah SWT melalui sholat 5 waktu, sholat sunat tahajud, dan sholat duha. Ia selalu berdoa kepada Allah agar apa yang ia inginkan bisa terwujud. Kemudian, ia terus mencoba hingga keempat, kelima, dan seterusnya. Namun, belum satupun dinyatakan lolos. Sampai pada percobaan di ujian mandiri yang ke-10, akhirnya ia lolos seleksi ujian mandiri dan diterima di Universitas Diponegoro yang berada di Semarang. Ia sama sekali tidak menyangka akan diterima di Universitas Diponegoro karena merupakan kampus favorit dan sebelumnya sudah mendaftar melalui jalur SBMPTN tetapi tidak lolos. Ternyata Allah mempunyai jalan lain untuk dirinya. Allah SWT ingin ia lebih bersabar dan ingin ia diberikan cobaan agar ia selalu meminta pertolongan kepada Allah SWT. Dari kisah sahabat saya tersebut, bisa kita lihat bahwa pertolongan Allah itu nyata adanya. Ketika Allah mengambil satu hal dari kita, itu sebenarnya tidak Allah ambil, melainkan Allah tunda dan akan Allah berikan 1001 hal yang lebih indah di waktu terbaik menurutnya. Bila Allah mencintai kaumnya, maka diujinya lebih dahulu. Dan Anda jangan salah paham. Bila seseorang mukmin dilanda beberapa ujian, baik kesengsaraan, penyakit, dan berbagai macam problem kehidupan, maka dalam hal ini berarti hamba itu benar-benar dicintai oleh Allah bila ujian tersebut dihadapi dengan penuh kesabaran. Jadi bukan berarti Allah membenci kemudian diberinya ujian tersebut, tetapi karena Allah mencintai hambanya itu. Masya Allah, nikmat apa lagi yang lebih besar selain dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menjadi tujuan kita, menjadi penjaga kita. Maka dari itu, hendaklah kita berlatih untuk selalu bersabar dalam situasi apapun dan ridho terhadap apa yang Allah tetapkan untuk kita. Bersabarlah meski kau tahu itu sulit. Tuhan tak pernah bercanda tentang nikmat yang diberikan kepada hambanya yang bersabar, maka bersabarlah. Hadirin yang saya hormati, pada akhir pidato singkat ini, saya mengajak hadirin untuk selalu bersabar atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan beberapa pembahasan di atas, semoga pikiran dan hati kita menjadi lebih lapang dan tenang dalam menerima apa-apa yang Allah takdirkan untuk kita. Sekian, Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.